Tiga. Selamat malam kepada Pak Cokorda Anom Bayu selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman semuanya. Di sini kami selaku kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai analisis SCP, STP, dan 4P pada Imperial Cream Biscuit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ferdi Prayoga dengan NIM akhir 05, Nur Cahaya Tinamunan dengan NIM akhir 20, Ruth Maida Gersal dengan NIM akhir 25, dan John Howard Sijabat dengan NIM akhir 26. Imperial Cream Biscuit. Imperial Cream Biscuit adalah salah satu produk unggulan dalam kategori biskuit yang dikenal luas sebagai biskuit dengan tekstur yang renyah dan lembut di dalam, serta memiliki lapisan krim yang kaya rasa. Dikemas dalam berbagai ukuran dan varian rasa, Imperial Cream Biscuit menawarkan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Analisis SCP, Structure, Conduct, and Performance. Analisis SCP adalah proses memahami hubungan antara struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja industri. Pemasaran kunci dalam analisis ini memengaruhi perilaku perusahaan dan kinerja di pasar. Dengan mempertimbangkan pemasaran, perusahaan dapat memahami bagaimana strategi pemasaran memengaruhi struktur pasar, perilaku, dan kinerja industri secara keseluruhan. Berikut analisis SCP yang difokuskan kepada aspek pemasaran pada Imperial Cream Biscuit. Yang pertama, struktur. Struktur industri mencakup karakteristik pasar dan kondisi persaingan yang ada di dalamnya. Adapun strukturnya terdiri dari yang pertama, pangsa pasar. Pangsa pasar adalah salah satu elemen penting dalam analisis struktur pasar dalam kerangka SCP. Pangsa pasar mengacu pada persentase dari total penjualan pasar yang diraih oleh suatu perusahaan dalam industri tertentu. Berikut merupakan tabel dari pangsa pasar sebuah perusahaan. Yang pertama ada Imperial Cream dengan pangsa pasar 3%, yang kedua ada Selai Oleh dengan pangsa pasar 4%, ketiga ada Oreo dengan pangsa pasar 32%, yang keempat ada Better dengan pangsa pasar 7%, dan yang kelima ada Roma Sari Gandum dengan pangsa pasar 20%. Dari tabel dapat kita lihat bahwa produk Imperial Cream memiliki pangsa pasar yang kecil, sedangkan yang terbesar ditempati oleh produk Oreo. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar pada produk Imperial Cream ini mengukur rasio konsentrasi yang dilakukan dengan cara menggabungkan 3 pasang pasar perusahaan besar CR3 yang berdasarkan pada nilai output yang dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis rasio, total keseluruhan konsentrasi 3 perusahaan terbesar yaitu 59%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga perusahaan memiliki pesaing dalam pasar oligopoli. Untuk selanjutnya yaitu hambatan-hambatan masuk pasar. Untuk hambatan yang dihadapi pada biskuit Imperial Cream, yang pertama yaitu ada hambatan struktural yang meliputi modal awal yang tinggi dan skala ekonomi. Untuk yang kedua yaitu hambatan pemasaran dan distribusi, yaitu meliputi distribusi logistik dan loyalitas merek. Untuk yang ketiga yaitu hambatan teknologi dan inovasi, yaitu meliputi inovasi produk. Dan yang keempat yaitu penghambatan pesaing yang meliputi persaingan dengan merek terkenal dan harga kompetitif. Baik, untuk yang kedua yaitu perilaku. Perilaku perusahaan dalam mengacu pada strategi ketidak yang diambil oleh perusahaan bersaing dalam industri tersebut. Ini mencangkup penetapan harga, kebijakan iklan dan promosi, inovasi produk, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta strategi pemasaran. Perilaku perusahaan ini dipengaruhi oleh struktur industri dan pada gilirannya mempengaruhi kinerja industri juga. Untuk penetapan harga, produk Imperial dari ukuran 27 gram yaitu seharga 2.000, untuk ukuran yang 216 gram yaitu 21.500, untuk yang ukuran 324 gram yaitu 25.000. Untuk sistem kelembagaan pasar. Kelembagaan pasar memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan perdagangan dan alokasi sumber daya efisien. Pada produk Imperial Cream
biskuit ini, pengembangan pasarnya adalah melalui pedagang eceran. Selanjutnya adalah kinerja atau performance. Kinerja perusahaan dapat tercermin melalui efisiensi pertumbuhan, kesempatan kerja, prestasi profesional, kesejahteraan personil, dan kebanggaan kelompok. Ukuran kinerja bervariasi tergantung pada jenis industri. Analisis kinerja produk biskuit Imperial Cream mencakup yang pertama itu adalah performa pemasaran, di mana adalah strategi penetapan harga dengan menetapkan harga yang beragam mulai dari 2.000 hingga 25.000. Hal itu dilakukan untuk menjangkau segmen pasar. Kemudian ada distribusi produk, di mana produk didistribusikan melalui pedagang eceran untuk mencapai konsumen di berbagai lokasi, dan segmentasi pasar, di mana pangsa pasar beragam menunjukkan persaingan pasar. Di mana pada pangsa pasar yang sebelumnya dipimpin oleh produk Oreo. Kemudian adalah efisiensi operasional, di mana terdapat biaya produksi yang merupakan gambaran efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya. Kemudian ada kualitas produk, di mana kualitas produk ini mencerminkan hasil dari efisiensi operasional. Dan yang terakhir itu adalah distribusi, di mana ini adalah waktu pengiriman dan biaya logistik yang memberikan wawasan efisiensi distribusi. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan dan pangsa pasar. Yang pertama itu ada price cost margin atau yang sering disebut PCM, di mana PCM yang tinggi dapat menunjukkan efektivitas strategi harga dan profitabilitas perusahaan. Kemudian ada pangsa pasar, di mana ini merupakan penetrasi pasar dan persaingan dengan pesaing. Di mana pangsa pasar produk ini adalah 3%, di mana dia merupakan pangsa pasar yang lebih kecil di antara pangsa pasar produk lainnya. Kemudian ada efisiensi keuangan, di mana itu adalah laba bersih, ROI, dan margin keuntungan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan tercermin melalui berbagai aspek seperti efisiensi, pertumbuhan, dan kepuasan karyawan, serta analisis produk biskuit melibatkan performa pemasaran, efisiensi operasional, serta keuntungan dan pangsa pasar untuk mengetahui bagaimana produk tersebut berhasil dalam pasar. Baik, selanjutnya itu adalah analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Di mana analisis STP marketing ini adalah sebuah pendekatan strategis dalam pemasaran yang melibatkan 3 tahapan utama, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Ketiga tahapan ini dapat membantu perusahaan untuk memahami audiens mereka dan menemukan target pasar yang tepat. Yang pertama itu segmenting, di mana perusahaan dapat melakukan pembagian pasar ke dalam beberapa jenis kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku, dan pembelian maupun gaya hidup. Yang pertama itu adalah segmentasi geografis. Produk biskuit Imperial Cream dapat ditarik pada bagian kelompok usia laki-laki maupun wanita, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Yang kedua ada segmentasi firmografis, di mana produk ini dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat pendapatan konsumen. Contohnya untuk yang 12 pieces dalam satu box dengan harga 23.000, dengan harga per piece-nya itu 2.000. Yang ketiga ada segmentasi perilaku, di mana pada produk ini berdasarkan kebutuhan konsumen yang relevan, seperti mencari cemilan sehat, cemilan untuk mengganjal perut, atau sekedar cemilan ringan. Yang keempat ada segmentasi psikologi. Produk biskuit susu Imperial ini merupakan produk makanan ringan yang dapat dijangkau oleh kalangan bawah atau kalangan atas, dan menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup seperti suka beraktivitas, suka bersantai, dan memiliki kebiasaan mengemil. Yang kelima itu segmentasi geografis, di mana pada segmentasi geografis ini dapat dibesarkan sebagai lokasi tergantung pada profesi konsumen lokal, seperti pemasaran produksi ini mencakup wilayah, contoh pada perkotaan maupun pedesaan. Baik, yang kedua adalah targeting. Pada targeting ini lakukan upaya membidik target pasar yang sudah ditentukan pada analisis segmentasi pasar sebelumnya. Biskuit susu Imperial Cream ditargetkan untuk seluruh kalangan masyarakat dengan pendapatan dari kelas menengah ke bawah hingga ke atas. Biskuit susu Imperial Cream ini dijual kepada masyarakat dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa hingga lanjut usia. Yang ketiga ada positioning. Dalam hal positioning, perusahaan melakukan
dengan melakukan promosi dengan media iklan maupun media sosial. Selain itu, perusahaan juga menggunakan diskon atau potongan harga promosi atau melakukan diskon ataupun potongan harga. Promosi dilakukan dengan memberikan diskon harga untuk pembelian 2 box gratis 1 box. Baik, yang berikutnya adalah analisis 4P atau produk, price, place, dan promotion. Baik, yang pertama. Produk Imperial Cream Biscuit adalah produk biskuit premium dengan kombinasi teksturnya dan isi krim yang lembut. Imperial Cream Biscuit ini terdiri dari 2 jenis lapisan yang diapit oleh krim manis di tengahnya. Biskuit Imperial Cream ini memiliki berbagai macam variasi seperti rasa stroberi, coklat, vanila, dan lain-lain. Rasa krim yang lembut dan manis pada biskuit ini menjadikan salah satu jenis biskuit yang disukai oleh berbagai kalangan. Teksturnya yang renyah di luar dengan krim yang lembut di dalamnya, memberikan kombinasi yang sempurna antara krim dan lembut. Biasanya biskuit ini dikemas dalam kemasan yang menarik dan praktis yang memudahkan kita untuk membawa dan menikmatinya kapan saja. Yang kedua adalah price. Imperial Cream Biscuit ini dijual sesuai dengan harga yang sesuai dengan ukuran kemasannya. Yang pertama itu kemasan 27 gram dijual dengan harga 2.000. Yang kedua dengan kemasan 216 gram dijual dengan harga 21.500. Dan yang terakhir itu dengan kemasan 320 gram dijual dengan harga 25.000. Yang ketiga itu ada flash. Imperial Cream Biscuit inilah produk yang bisa kita temukan di banyak tempat, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa tempat umum yang bisa kita temukan untuk mendapatkan Imperial Cream Biscuit ini seperti yang ada di supermarket atau hypermarket. Yang kedua ada di minimarket, yang ketiga ada di toko kelontong, dan yang terakhir itu di toko online. Dengan berbagai tempat yang menjual biskuit ini, kita dapat dengan mudah untuk menemukannya. Yang terakhir itu promosi. Promosi untuk memperoleh biskuit ini dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Berikut adalah beberapa strategi promosi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan media sosial dan digital marketing, dengan cara kampanye di media sosial dan influencer marketing. Yang kedua itu adalah promosi di toko, dilakukan dengan cara display yang menarik dan diskon penawaran khusus. Yang ketiga itu dilakukan dengan cara kontes dan giveaway, dilakukan dengan cara kontes foto, mengadakan kontes foto dengan tema menikmati biskuit ini di mana pemenang akan mendapatkan hadiah menarik. Yang keempat adalah promosi khusus di e-commerce, dilakukan dengan cara voucher diskon, di mana menawarkan voucher diskon khusus untuk pembelian di platform e-commerce. Yang kelima adalah kemasan khusus, dilakukan dengan cara edisi terbatas, di mana meluncurkan kemasan edisi terbatas dengan desain menarik atau rasa baru untuk menarik perhatian pelanggan. Yang terakhir adalah pameran makanan dan minuman, dilakukan dengan berpartisipasi dalam pameran atau bazar makanan dan minuman untuk memperkenalkan produk kepada khalayak luas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 6 mengenai analisis SCP, STP, dan 4P pada Imperial Cream Biscuit. Sekian dan terima kasih.